الأموات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات وأكرم المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا ومنقذنا من النار نبينا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأنصاره ذوي الخصوصيات والحسنات والكرامات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم أحدا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فإن ربنا يقول وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ummati ummatun marhumah tadkhulu kuburaha bidunubiha wa takhruju min kuburiha la dunuba 'alaiha yumahhasu 'anha bistighfaril mu'minina laha. Wa qala al-imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu fi diwanihi qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum bin nasi amwatu. Ini mukadimah agak panjang biar pantas disebut kiai. Al-Mukramun, para alim, para ustadz, para ajunan, para kiai, para mu'allim, mudarris, murabbi, pemimpin umat, wabil khusus Kiai Haji Wahyuddin Anwar. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir. Kita doakan semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Dijabah doa-doanya. Amin. Berhasil perjuangannya. Amin. Ustaz Syamsul Alim mata'ala Allahu bi kulli hayatihi, Bapak Ustaz Haji Ubaidillah, sahib saya yang orang besar, dan para asatidz semuanya yang saya banggakan, Bukhari Muslim. Nah, ini yang putra almarhum al-Maghfurlah yaitu Bahruddin Ali, yaitu Ustaz Zidan yang baru 19 tahun ya umurnya, baru kelas 3 aliyah di Aziyadah. Mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan almarhum. Amin. Menjadi alim kabir, amin, ustaz yang besar dan bermanfaat di dunia. Amin. Para pengurus Masjid Badarian dan jamaah semua, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan saya ucapkan terlebih dahulu Allahu ajrakum wa hassana azakum wa ghafara limayyitikum wa askanahu jannatin na'im. Mohon maaf malam ketiga waktu saya di Garut selesai jam 1, ya 12
terjebak macet di Nagreg sampai rumah jam 1 malam. Ya Allah, mohon maaf ya. Nah, malam ini malam kelima saya sempat hadir, walaupun sudah lebih daripada 3 hari kami takziah di tempat kita ini beda dengan di Arab. Kalau di Arab hanya 3 hari, 4 hari sudah lupa mereka karena tidak ada tahlil. Kita ini takziah kadang sampai 7 hari. Maka saya ucapkan tadi kali takziah. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah di alamnya sana mendapat nikmat yang luar biasa. Amin. Kenapa demikian? Saya yakin ini Kiai Bahauddin Ali ini sudah cukup bekal, sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Nah, kita ini yang masih dipertanyakan sudah punya bekal belum menuju ke sana? Belum. Kiai Bahauddin Ali sudah cukup, lebih daripada cukup. Hadisnya kan jelas sih, "Idza tablu adam qata'a 'amalu illa min thalath." Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau manusia meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 yang mengalir pahalanya. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Jangan diragukan. Ini masjid juga binaan beliau, rintisan beliau, sampai wafatnya pun jadi ketua DKM. Sedekah jariyah. Belum yang di tempat-tempat lain. Luar biasa beliau ini. Ketua FKU pada masanya. Berapa ratus masjid di Cakung ini dikelola secara kerohanian oleh FKU. Bahkan kalau saya mendapat jadwal ketika beliau jadi ketua umum, menjemput sendiri beliau. Ya Allah, ketua umum nyetir sendiri, jemput sendiri, tapi mobil itu loh. Itu yang tak jelasnya kan, mobil ras. Sebelum subuh dia nyampe. Ya Allah. Makanya saya sedih ketika mendapat berita wafat pas saya di Jepara. Soal orang tua, asli Jepara, tukang ukir. Kalau ini dari Klender, kalau ini bukan Jahati, bukan. Kalau pesanan saya harga miring bisa, imbang. Sedih saya mendengar. Kenapa? Seorang alim meninggal dunia. Jadi gantinya susah, itu karena beliau ini tadi saya beri imam tadi. Masya Allah, bacaannya luar biasa fasih. Rasanya kayak kita ini berjamaah di Masjid Badaliyah. Emang iya, cuma suaranya kayak semi-semi Arab kan. Jika dilanjutkan lagi, gali lagi tahsinnya, diperdalam lagi qiraahnya, insya Allah jadi ustadz yang mumpuni. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sampaikan lagi, Kiai Bahauddin Ali mencukup bekal, dia punya bercukup. Sedekah jariyah punya. Yang kedua, awal meminta hobi ilmu yang bermanfaat. Lulusan Tebuireng, ahli baca kitab kuning, ilmunya banyak, dan murid-muridnya berjati semua. Alhamdulillah. Ketika Allah yang soleh punya orang, anak soleh boleh. Tiga-tiga Daniel betul kan? Siapa yang betul? Oh ibu kira pacar. Oh ibu boleh, ibu boleh. Tiga-tiganya punya. Dalam hadis yang lain, kalau ini kan dua, yang 3 itu. Ada hadis yang lain yang mentafsirkan, merinci ini hadis. Ini 3, yang hadis yang lain ini 7, yang dirinci adalah sedekah jariyah. Apa saja sih gitu? Itu namanya keterangan hadis dengan hadis yang lain. Bunyi begini, saya sampaikan, ngomong ketemu ini.
sab'un yajri bil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah wafatnya sedangkan dia di dalam kuburnya. 7, tadi kan 3. Ini orang kalau nggak mau belajar hadis bilang loh, kok 7? Ada 3. Bagaimana sih? Nah, ini dirinci. Yang suka percaya dirinci. Yang 2, ilmu manfaat dan anak soleh juga. Yang suka percaya dirinci. Ada 7 ini. Ya. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini para ustaz ya, alhamdulillah. Termasuk saya ini. Dan jangan suudon nama ustaz. Paling ceramah harapannya ada amplop. Kadang saya dilarang oleh ibu saya, nggak boleh makan amplop. Apalagi ini kan Asia, harus amplop itu ya. Jangan. Kalau terus saya punya duit saya kasih. Doain biar banyak duit. Lagi bangun masjid saya. Alhamdulillah. Saya ini ngendon di Jakarta ini ngontrak 10 tahun. Bener Pak, ngontrak 10 tahun. Tapi tahu Pak saya. Tahun ke-11 pergi jadi kontraktor. Beli rumah 100 meter dulu. Tahun setelah itu 4 tahun kemudian punya Nasrani saya bebasin 100 meter lagi. Terus dikit sekarang ya lumayan lah bisa 700 meter sudah ada alhamdulillah. Dan merintis pondok pesantren Quran namanya Tajul Quran Markazullah. Amin. Dibangun masjid untuk pondok. Kenapa bisa demikian? Karena saya taat dengan alim ulama, dengan guru paling tahu saya pernah di ziarah ngaji doang sekolah kagak, cuma tidur di waktu zaman Buya tahun 92. 2 tahun kemudian wafat Buya di bulan Syawal tanggal 13 tanggal Hauli tanggal 13 ya. Terus ke Habib Bagir itu tahun yang sama meninggal 2 tokoh guru saya, yaitu Habib Bagir bulan Sya'ban, kemudian bulan Syawalnya Abu Yazayani. Ya Allah. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini ustaz-ustaz di masa Allah. Walaupun nanti meninggal dunia tetap pahalanya itu mengalir. Apalagi diamalkan oleh murid-muridnya, oleh keluarganya, oleh anaknya. Nah, kemudian Allah ajrun nahroni, bikin kali yang bisa mengalirkan air yang bermanfaat untuk umat. Yang kedua ya, Allah hafal bi'an, atau digali sumur untuk umum, manfaat untuk banyak orang. Allah senahkan, atau dia nanam pohon kurma. Kenapa nggak disebut mangga? Di sono nggak ada, di sini ada mangga. Mungkin kalau di Arab ada mangga, mungkin Nabi mengatakan Allah rasa manja, mangga manja. Ya kurma ada yang lain-lain, termasuk buah mangga, buah durian, buah rambutan, itu benar. Kalau kita punya pohon-pohon seperti itu, diambil orang, ikhlasin saja. Jangan dicari siapa dorong mangga saja. Ikhlasin saja. Itu pahala. Niatin sedekah. Udah berapa tadi? 4 kan? Kemudian yang kelima, awal bana masjidan, bangun masjid. Seperti ini masjid Badariyah, luar biasa. Awal mushafan, mewariskan mushaf Quran. Seperti ini Quran. Mushaf diwariskan, diwakafkan di masjid yang terbaik. Berapa tuh? 6 kan? Yang terakhir, au taro kawalatan yastafilahu,
atau dia meninggalkan anak yang selalu memohonkan ampun untuknya. Pas setuju kan? Ingat kan tadi betul-betulnya? Ya, orang yang mengajarkan ilmu, kemudian yang bikin kali, gali sumur, nanam pohon, kemudian bangun masjid, mewariskan mushaf, meninggalkan anak yang selalu beristighfar untuknya. Itu penting sekali. Karena kita nggak tahu kapan giliran kita. Betul nggak? Betul. Orang Arab mengatakan begini, al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem. Nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu ada nggak? Banyak. Tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Hati-hati ya tua-tua. Gak sadar dan kenapa-apa, kalau mati bersadar namanya. Kalau Abu beliau kan ini sakit sudah lama, jadi ada pertimbangan. Itu wafat yang wajar. Ada yang mendadak, gak sakit ketemu mati, banyak itu. Itu faja'ah berbahaya. Sakit-sakitan bertahun-tahun gak mati-mati. Bekitnya itu 7 tahun, batuknya 3 tahun, gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati, siang ngobrol, sore mati, sore mati, malam ngobrol. Intinya walaupun sedikit harus punya bekal. Jangan sampai mengaku muslim gak punya bekal. Sholat yang wajib kagak, Ramadan gak puasa, Anda gak pulang Islam yang Ramadan kagak puasa. Mana orangnya? Ya Allah, dikasih banyak spesial dari dipakai buat dia. Kan gak ngotak namanya. Ramadan makan di siang hari, gak ada unsur syar'i. Kalau musafir atau sakit wajar lah. Musafir kagak, sakit kagak, sehat sudah bubar. Makan di siang hari, rokok di jalanan. Ya Allah, aku tuh bilang sama orang hasut di hati dengki, sama tetangga ya sering sakit hati, sering mau fitnah. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga bikin rumah tingkat, dia masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangga berangkat umroh sekeluarga, mati tuh. Gak punya bekal, kepada Allah boleh, kepada sesama boleh pula. Itu pun mati, kan nekat bro. Kalau yang hadir di guru, cari yang dari segi wajah dan penampilan, wajah-wajah yang sudah cukup bekal semuanya. Silakan. Kalau ada yang mau duluan, saya mau tanya nih, jujur ya, jawab ya, sudah siap mati belum? Ya sudah siap. Silakan. Siap nggak siap pun siap. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Bagaimana sih surat husnul khotimah? Mudah. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asy'ari. Seseorang itu nanti akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Ibaratun Ali bikin terus kan? Bikin. Meninggal dalam keadaan bikin. Biasa sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Biasa baca Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran. Biasa itikaf, meninggal dalam keadaan itikaf. Biasa mancing, hati-hati. Hati-hati. Kecuali kalau mancingnya para wali, para ulama, dia dikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya banyak yang perintah. Ini mancing orang awam, berada di rumah ini, pusing, mau dilawan perempuan, karena dilawan ini, gak enak hati, lampiasnya itu tempat pemancingan, ngomong, mikirin, nanti mati. Biasa ngaji,
meninggal dalam keadaan ngaji. Dia sendiri sama, apalagi yang nyender-nyender. Untung malaikat kagak iseng. Coba kalau malaikat iseng, lagi gak ada tugas nih, yang ngatur-ngaturannya nyender di kotek-kotek. Ada. Saudara yang saya hormati oleh Allah, mudah-mudahan kita pun mengikuti jejak beliau al-marhum al-mukarram Kiai Haji. Amin. Hidup dalam keadaan istiqomah. Amin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ini zaman sudah akhir, prediksi-prediksi negatif banyak. Jangan khawatir, kita punya Allah ya. Dan katanya 2025, apalagi 2026 nanti terjadi resesi ekonomi global. Parah ekonomi katanya sih, biarin aja. Mau parah mau enggak, yang penting berkah. Harga mahal dan penting kebeli. Kan begitu, amin dong. Amin. Amin. Kaidah agama gak bakal salah. Kaidah, ya. Dari Nabi Muhammad SAW, wasiat beliau gak masalah. Mengatasi masalah ekonomi kan ulama sudah memberikan solusi kan itu. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum waktu subuh. Kan dilaksanakan oleh FKUL apa beliau dulu. Itu menjamin tentang masalah ekonomi. Makanya insya Allah barokah. Yang lain boleh krisis, tapi kita dan para jamaah yang selalu membaca itu insya Allah dijamin makmur hidupnya. Amin. Baca apa? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. 100 kali sebelum waktu subuh. Nah yang dikhawatirkan lagi prediksi tentang megatrust. Ini kan nggak lama kan ceramah ya, tapi jam 11 kan. Oke? Silakan sampai ceramah saya pulang. Megatrust akan terjadi katanya. Megatrust itu ya megatrust gempa yang dahsyat katanya sampai 8, sekian sekali terlebih di pesisir selatan nanti baik Pulau Jawa maupun Sumatera dan berpotensi tsunami sampai 20 meter. Jakarta kebagian 1,5 meter katanya. Sebagai perbandingan, saya sampaikan ya, perbandingan dulu tahun 2006 di Pantai Kartini Jepara itu terjadi hal yang aneh. Kura-kura pada kumpul di bibir pantai. Pas paranormal handal lagi nginep di salah satu hotel Jepara, yaitu Mama Loreng, dan dia mengatakan Jepara akan terjadi tsunami. Nah, ulama-ulama para kiai mengatakan insya Allah tidak. Ada yang pertama dengan ilmu yang tinggi, dia dengan sombongannya Jepara akan terjadi tsunami. Tapi ulama menegakkan iman kepada Allah, insya Allah tidak. Dan Mama Loreng mengatakan kalau sampai Jepara tidak terjadi tsunami, saya akan masuk Islam. Akhirnya ulama-ulama memberatkan jamaah santri-santrinya untuk membaca ratib, membaca hizib, membaca al-Qur'an, membaca azkar, terlebih sholawat dan istighfar sambil membantu, menyokong, bersedekah, memberi kepada sesama, kepada Allah dan juga kepada sesama umat manusia. Akhirnya tidak terjadi tsunami. Alhamdulillah. Berkat zikir istighfar, sholawat. Dan alhamdulillah Mama Loreng benar-benar masuk Islam. Saya cek di Cipinang Indah, saya tanya kepada tetangga dan anak-anaknya, benar masuk Islam dia. Tahun 2010 dia prediksi lagi kiamat akan terjadi pada tahun 2012, tepat sekali. Pada tahun itu beliaulah yang kiamat meninggal dunia. Nah ini pun demikian diprediksi. Baru saya baca tadi, megatrust akan terjadi.
Lempengan bumi yang bercincin itu sudah sekian lama nggak bergerak. Nah kalau bergerak dan patah terjadilah tsunami. Itu kan menurut ilmu alam dan prediksi para ilmuwan. Tapi kalau kata Allah tidak, ya tidak. Makanya kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Kalau terjadi ngeri, Jakarta ini terdapat juga penduduk yang bertimpa. Saya tidak bisa membayangkan. Perbanyak beristighfar, bertasbih. Kenapa? Karena semua makhluk itu bertasbih, dan dengan tasbih Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin. Ya, semua bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah. Langit 7, bumi 7, dan semua yang ada di antara langit 7, bumi 7 bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Dan tidak ada makhluk pun di mana saja yang berada kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Air bertasbih, api bertasbih, angin bertasbih, tanah bertasbih, gunung bertasbih, lautan bertasbih, kali bertasbih, pepohonan bertasbih, debu-debu bertasbih, semua bertasbih, hewan-hewan bertasbih, cuma dengan bahasa masing-masing. Halilintar itu bertasbih, maka disunahkan kita pun kalau ada halilintar, petir, geledek, ya, dianjurkan bertasbih. Logikanya, tasbih disambung dengan tasbih bersenyawa kita, CS. Ini ada geledek malah buset, gede banget. Apa demikian gunung meletus itu bertasbih, tsunami itu bertasbih, gempa itu bertasbih. Dengan tasbih, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mari kita baca surat Fatihah khusus untuk Al-Baqarah al-Mufrad. Oke, Haji Bahruddin Ali bin Haji Mualim. Mudah-mudahan kuburannya menjadi rawdah riyadhil jannah. Amin. Dan putra yang ditinggalkan di putra yang saleh. Amin. Terlebih tidak Zidan menjadi ustaz. Amin. Yang besar, menjadi kiai, menjadi ulama, ya, mengayomi semua umat. Amin. Adanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan tidak terjadi namanya megatrasya. Kita mohon kepada Allah Maha segala-galanya yang mengatur segala ini. Amin. Mudah-mudahan semua aman, selamat, lancar, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia berkelanjutan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.